Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kumohon kembalikan suamiku episode 13. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Betapa sakitnya hati Bella melihat suaminya begitu perhatian pada Andin, istri keduanya, yang katanya sebentar lagi akan diceraikannya. Namun, sikap Alvin justru seolah menunjukkan rasa khawatir dan semakin perhatian saja. Apa Alvin mulai ragu akan keputusannya untuk menceraikan Andin karena kehamilan Andin itu? Bella sadar, tak ada seorang pria baik pun yang tidak luluh jika istrinya sedang hamil. Buah hati yang selama ini menjadi dambaan pasangan, seperti dirinya, kini terwujudkan. Namun bukan dia yang berada di posisi itu. Bukan dia wanita yang beruntung itu, melainkan istri lain dari suaminya. Bella pun semakin ragu atas keputusan Alvin ingin menceraikan Andin. Yang terlihat jelas adalah Alvin malah semakin mencintai Andin. Buktinya sekarang Bella melihat dengan sangat jelas bagaimana Alvin menyuapi Andin di depan matanya sendiri. Walaupun Alvin tak melihatnya, tapi sudah sangat jelas bahwa Alvin sangat memperhatikan Andin di belakangnya. Bella perlahan menghapus air matanya yang menetes. Menangis tanpa suara, menandakan bahwa perasaannya, hatinya yang teramat sangat terluka. Dia pun hanya bungkam, tak mungkin lagi untuk marah atau memaki. Dan akhirnya Bella berlalu masuk ke dalam kamarnya karena tak mampu menyaksikan kedekatan antara Alvin dan Andin. Bella hanya bisa menangis sambil memikirkan nasib pernikahannya nanti akan seperti apa, dengan berbagai macam pertanyaan dalam kepalanya. Apakah Alvin akan benar-benar memilih dirinya setelah bayi itu lahir? Bella pun terlarut dalam pikirannya, hingga akhirnya seseorang perlahan mendekatinya. Mas Alvin. Dengan segera Bella menghapus air matanya saat Alvin mulai duduk di sampingnya. Kamu kenapa menangis, sayang? Alvin menatap Bella, mengusap rambut Bella dengan lembut. Nggak ada apa-apa, Mas, jawab Bella menunduk. Kamu menangis karena tadi ya? Karena aku nanya Andin sudah makan atau belum. Apa menurut kamu itu sebuah perhatian? Bella hanya diam, tak menjawab apapun dan tetap menunduk. Sesekali air mata yang sudah dihapusnya kembali menetes sedikit demi sedikit. Entah kenapa tak mau berhenti. Aku gak bermaksud seperti itu. Aku gak bermaksud untuk perhatian sama Andin di depan kamu, sayang. Kamu kan tahu kalau aku memilih kamu. Andin sudah mengecewakan aku. Kamu bersabar ya, sedikit lagi. Hanya tinggal beberapa bulan lagi. Bella mengangkat kepalanya dan menatap Alvin dengan mata yang masih sembab dan basah. Dia menatap pria
yang sedang duduk di depannya itu dengan sangat dalam. Dia masih melihat Alvin yang masih sangat mencintai dirinya. Hanya saja, apa sekarang cinta Alvin benar-benar sudah terbagi? Terlepas dari apa yang telah Andin lakukan dulu, seakan terbayarkan dengan kehamilannya. Hingga Alvin tak lagi mengingat kemarahannya ataupun perbuatan buruk Andin yang lalu. Semua kesalahan Andin itu tertutupi dalam sekejap karena kehamilannya. "Apa kamu mencintai aku, Mas?" tanya Bella serius. Alvin tersenyum. "Pertanyaan apa sih itu, sayang? Ya jelaslah aku cinta sama kamu. Sejak dulu sampai kapanpun," jawab Alvin. "Apa kamu mencintai Andin?" tanya Bella lagi. Sontak, ekspresi wajah Alvin mendadak berubah mendengar pertanyaan Bella tersebut. Selama ini dia tahu Bella dengan terpaksa menerima di madu. Itu semua karena kesalahpahaman yang terjadi. Namun Bella sama sekali tak pernah menanyakan hal seperti itu. Pertanyaan sensitif yang bisa menjadi bumerang setiap saat. "Kenapa kamu diam aja, Mas? Apa kamu juga mencintai Andin sama seperti kamu mencintai aku? Atau kamu mencintai dia lebih besar dari aku sekarang ini karena dia sedang hamil anak kamu, sementara aku belum bisa memberikan kamu anak?" Pertanyaan macam apa sih itu, sayang? Alvin menolak untuk menjawab. Bisa saja dia berbohong untuk menyenangkan Bella, tapi dia sendiri juga sebenarnya bingung dengan perasaannya. Dia sudah pasti sangat mencintai Bella, tapi perasaannya pada Andin kerap kali berubah. Selama bersama Andin, tanpa kehadiran Bella waktu itu, tak munafik jika Alvin mulai mencintai Andin. Namun karena Andin sudah melakukan hal buruk, perasaannya yang awalnya sayang berubah jadi benci dan amarah. Saat ini Andin sedang hamil. Walaupun Alvin berdebat dalam hatinya, namun tanpa dia sadari, dia merasa sangat peduli dan memperhatikan Andin karena bayi dalam kandungannya itu. "Jawab, Mas. Aku butuh jawaban kamu," desak Bella. "Dengar ya, sayang. Aku peduli sama Andin karena bayi dalam kandungannya. Aku memang pernah sayang, tapi itu dulu, sebelum aku tahu kalau dia yang menyebabkan kita terpisah, agar dia bisa masuk dalam kehidupan kita. Jadi tak perlu menanyakan itu lagi ya," jawab Alvin lalu memeluk Bella dengan erat dan hangat. Tapi entah kenapa Bella tetap merasa kalau Alvin sudah mulai membuka hatinya lagi untuk Andin karena kehamilan Andin itu. Dan biasanya firasat seorang wanita seringkali benar.